STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada kita semuanya. Karunia Allah itu sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita keimanan, masih memberikan kepada kita kesempatan, masih bisa kita bertemu dengan bulan Ramadan, sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah untuk memperbaiki amalan-amalan yang sebelumnya telah rusak karena kemaksiatan yang dia lakukan. Karena di waktu-waktu datangnya bulan Ramadan, Allah memberikan pengampunan yang besar berkali-kali lipat, terus-menerus, hingga dikhususkan di malam tersebut. Kata Nabi SAW, wa yunadi munadi, ya baghi asyar aqbil, atau ya baghi asyar aqsir, wa ya baghi al-khair aqbil, walillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika fi kulli laylatin. Ya, pada setiap malam itu, wa yunadi munadi, ada penyeru di atas langit itu, dan itu adalah para malaikat. Mereka menyerukan, cuman masalahnya adalah seruan itu bagi kita manusia, kita tidak bisa mendengarnya. Ya, tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani adanya suara tersebut. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan, aqbil. Ya, terima, dia perbanyak, dia pertahankan istiqamah di atas hal tersebut. Ya, dia tambah hal-hal yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam amal soleh. Apakah dia tambah dengan memperbanyak ya kekhusyukannya, dia tambah dengan memperbanyak jumlah ibadahnya, kemudian dia jaga keikhlasannya, kemudian yang berkebalikan dengan itu, wa ya baghi asyar aqsir, wahai orang-orang yang senantiasa mengerjakan keburukan, hentikan. Ya, berhenti. Ya, hendaknya dia pada waktu-waktu seperti ini dia berpaling dari keburukan menuju kebaikan. Ya, dia melihat dirinya banyak dosa-dosa, dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihentikan. Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailatin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskannya dari api neraka. Berarti para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun anda berada, hamba ini kalau secara ketetapan dari amalan yang dia buat, dia sudah berada di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal menunggu lepasnya ruh dari jasad kematiannya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi utaqa'u minan nar. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan, mengangkat dirinya yang sebelumnya kalau diperhatikan dari amalannya, ya dia sudah di neraka. Ya, tapi Allah Maha Pengampun. Ya, Allah angkat dirinya, walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi di setiap malamnya. Ya, ini ya kekhususan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, di waktu bulan Ramadan banyaknya pengampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, oleh sebab itu ya kita sangat bersyukur
ya termasuk dari orang-orang yang dapat bertemu dengan bulan yang diberkahi tersebut. Dan kita tampakkan rasa syukur kita ya dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah, dengan menjauhi berbagai macam kemaksiatan, ya dengan menjaga lisan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang buruk, dari menjaga mata melihat sesuatu yang tidak dapat ya memberikan kebahagiaan bagi hati dan juga kebahagiaan bagi akhirat seseorang. Begitu pula dia menjaga tangannya dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Kita semua menjauhi berbagai macam kemaksiatan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menilai Ramadan kita, puasa kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, pembahasan tentang obat bagi hati ini sangat selaras ya dengan tujuan dari Ramadan itu ya agar menjadikan seseorang itu menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadikan orang-orang yang beriman, ya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pucuk bagi obat ya bagi hati untuk mendapatkan obat dari gersangnya hati tersebut, sakitnya dia adalah meninggalkan maksiat. Ya, dan tujuan dari puasa diantaranya adalah agar seseorang itu bisa meninggalkan maksiat. Ya, oleh sebab itu di antara hal yang penting yang dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaumu junnah. Ya, wasiyamu junnah. Ya, terkadang ya bukan terkadang bahwa puasa itu ya adalah junnah. Ya, dia adalah perisai. Ya, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai segenap pemuda, kalau seandainya kalian mampu untuk menikah maka bersegeralah menikah. Ya, tapi kalau dia tidak mampu fa illam yastati fa alaihi bisawm. Kalau dia enggak mampu maka hendaknya dia berpuasa. Ya, kenapa demikian? Fa innahu lahu wija. Ya, karena padanya itu ada penahannya. Ya, karena seorang yang berpuasa itu dia bisa menahan dirinya. Jadi hukum asalnya ya ini diantara hal yang menolong seorang untuk mendapatkan lagi kebahagiaan hatinya, dia berpuasa. Dan ini juga menjadi ya, sebab tatkala dia berpuasa, dia tentu dimudahkan untuk meninggalkan maksiat. Inilah yang menjadi kenapa pertanyaannya, kenapa yang mungkin muncul pada diri sebagian orang, kenapa di waktu bulan Ramadan saya rasakan hati saya itu bersih. Tatkala saya mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ya tidak terasa air mata ini menetes. Ya, tatkala ya saya melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tubuh ini bergetar. Ya, bertambah keimanan, mudah baginya untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, karena di antara alamat ciri dari keimanan itu ya bertambah empatinya. Ya, mudah baginya untuk meneteskan air mata. Ya, kemudian hatinya dipermudah pula untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Dia sulit untuk mengerjakan berbagai macam kemaksiatan. Tapi itu semua di antara sebab ya karena dia bisa meninggalkan maksiat. Ya, dan ini semuanya ada benang merahnya. Di antara yang bisa mengantarkan seorang meninggalkan maksiat adalah dia berpuasa. Dan tatkala dia bisa meninggalkan maksiat tersebut, dia akan rasakan kejernihan dalam hatinya. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, ra'aitu dzunub tumitul qulub
wa qad yurithu dhulla idmanuha wa taraku dhunub hayatul qulub wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Ya, beliau mengatakan ra'aitu dhunub tumitul qulub, aku lihat dosa itu mematikan hati, dan sungguh ya dia akan mewariskan kehinaan bagi para pelakunya. Wa tarku dzunub, dan meninggalkan maksiat, yang meninggalkan dosa, hayatul qulub, itu adalah sebab hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan perkara yang paling baik untuk jiwamu ya wahai hamba-hamba Allah adalah meninggalkan dosa tersebut. Ya, ini diantara hal yang nasihat wasiat para as-salaf Abdullah bin Mubarak agar seseorang dia meninggalkan berbagai kemaksiatan. Ya, juga ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, di hati mereka itu ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, maka Allah tambah sakit mereka. Ini kalimat para pendengar radio Syiar Tauhid, sesuatu yang menakutkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sakit itu, kalau Allah melihat hati kita dalam keadaan sakit, Allah tambah rasa sakitnya. Ya, Allah buat dia berpaling. Ya, Allah buat dia dipermudah untuk melaksanakan berbagai macam kemaksiatan. Allah buat ya puasanya tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang demikian itu terjadi? Karena Allah tidak menginginkan kau untuk kembali kepadanya. Ya, karena selama ini telah diberikan tanda-tanda kekuasaan agar engkau kembali, tapi engkau tidak kembali. Karena selama ini telah diberikan peringatan kepadamu, tetapi engkau tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada taraf seperti itu, tatkala kemaksiatan terus-menerus yang membumbung tinggi, sedangkan tanda-tanda kekuasaan Allah telah tampak di kedua matamu, maka ada satu titik Allah Subhanahu wa taala fazadahumullahu marada, Allah akan tambah sakit itu. Ya, ini keumumannya tidak terjadi bagi orang yang beriman, karena kalau orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya. Tapi ini terjadi bagi mereka yang senantiasa atau memiliki ya sifat-sifat kemunafikan. Karena konteks ayat ini juga ya berkenaan tentang orang-orang munafik. Namun para pendengar radio Syiar Tauhid, orang munafik itu bisa jadi kita. Ya, karena sifat-sifat orang munafik itu banyak, dan kebanyakan dari sifat munafik itu ada pada diri kita. Ya, apa di antara sifat orang munafik? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di antara sifat orang munafik itu, ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa idza qumtum ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka itu berdiri untuk salat. Jadi bukan ciri orang munafik itu tidak salat. Kalau tidak salat itu sudah sebagian para ulama itu mengatakan kafir. Bagi mereka meninggalkan salat 5 waktu yang wajib itu secara sengaja. Ya, tapi munafik itu dia salatnya, ini kita nih. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga kita terlindungnya dari sifat-sifat kemunafikan. Kita minta kepada Allah bukan termasuk dari golongan orang munafik. Tapi kalau dilihat dari kriterianya, dia sholat. Ya, tapi kalau dia mengerjakan sholat, qamu kusala, dia malas mengerjakan sholat tersebut. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nas, dia menginginkan dari sholatnya itu dilihat oleh manusia. Dianggap dia itu orang yang berjasa. Ya, kemudian yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ini yang ketiga ini, para pendengar radio Syiar Tauhid. Ini satu yang membahayakan. Allah enggak mengatakan mereka tidak mengingat Allah, tapi mereka mengingat Allah tetapi sedikit. Ya,
seakan-akan ketiga hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimiliki oleh kita. Ya, oleh sebab itu jangan kita merasa bahwasannya diri kita akan terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Jangan kita merasa bahwasannya Allah tidak bisa menambah ya rasa sakit yang selama ini telah kita rasakan di dalam jiwa dan sanubari kita. Ya, tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali munafik. Taib. Maka bagi seorang hendaknya dia memperhatikan hatinya, dia berusaha mengobati hatinya, ya, dan di antara sumbu ya atau ya dia lihat buhulnya, dia lihat ya perkara yang paling utama dari kebaikan hati untuk memperbaiki hati adalah meninggalkan maksiat. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa kiat ya untuk mendapatkan obat dari hati yang sakit. Beliau mengatakan awalan di antara obatnya ya yang pertama qiraatul Quran al-Karim bitadabbur. Ya, qiraatul Quranil Karim bitadabburi, dia membaca Al-Quran Al-Karim dengan cara mentadabburinya. Tapi para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, yang membaca Al-Quran sebagaimana yang kita rasakan di bulan Ramadan itu sangat dimudahkan. Sesuatu yang tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau, ya, bahwasannya beliau menceritakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas, orang yang sangat dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu paling dermawan tatkala bulan Ramadan. Jadi beliau bulan-bulan biasa itu adalah orang yang sangat dermawan, tapi terkhusus di bulan Ramadan beliau itu sangat-sangat dermawan. Ya, kenapa demikian? Hina yalqahu Jibril, tatkala beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril, ya, fi kulli lailatin, itu di setiap bulan, ya, di setiap malam, ya, di bulan Ramadan, yudarrisuhul Quran, beliau itu mengajarkan Al-Quran. Yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca Al-Quran ya dari hafalan beliau setiap kali di bulan Ramadan itu ya bersama malaikat Jibril. Sehingga itu diantara perkara yang disunnahkan, perkara yang ditekankan di bulan Ramadan itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita dimudahkan di bulan ini untuk mendapatkan obat bagi hati yang sakit. Maka perbanyaklah baca Al-Quran. Tetapi ini ada keterangan yang disampaikan oleh beliau, bitadabbur. Ya, dia membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Ya, dia melihat apa maksud pada ayat ini. Ini penting para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk direnungi maknanya. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dia menjadi suatu petunjuk kalau Anda hanya membacanya, tidak mengerti apa yang terkandung di dalam bacaan Anda? Jadi diperhatikan sekali, dari bacaan Quran itu bukan kuantitinya, tapi kualitinya. Bukan cuman ya bagus dia mengejar banyaknya, tapi bersama dengan itu kejar juga tadabburnya. Dia tambah waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Karena itu yang akan melembutkan hati seseorang. Kalau dia hanya memperbanyak bacaan Qurannya, yaitu menjadi pahala baginya, tapi itu nggak memberikan athar pada jiwa. Dia nggak meninggalkan bekas. Tidak membuat seseorang itu berubah. Karena yang menjadikan dia obat bagi hati tatkala dia dijadikan sebagai petunjuk. Anda mengetahui Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka beliau mengatakan di sini, Al-Quranul Karim Rabi'ul Qulub wa Shifa'us Sudur
wa nurul basair wa hayatul arwah wa huwa kalamu rabbil alamin. Ya, Quran Al-Karim itu rabi'ul qulub, penyejuk bagi hati, obat ya bagi dada, cahaya bagi mata, ya kehidupan bagi hati, dan ia adalah firman Tuhan alam semesta. Dia adalah kalamullah. Ia adalah ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastadi'u bihil abdu fi dhulumati syubhati wa syahwat. Ya, dengannya, ya dengan Quran itu menjadi penerang bagi seorang hamba di tengah-tengah kegelapan syubhat dan juga syahwat. Ya, dari mana dia bisa mengenal syubhat dan syahwat, sedangkan syubhat dan syahwat itu fitnah pada akhir zaman, yaitu seperti potongan gelap malam. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan, ya, untuk seseorang itu badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudhlim. Ya, bersegera untuk dia melaksanakan amalan karena nanti akan datang fitnah seperti potongan gelap malam. Fitnah apa itu? Fitnah syubhat. Yang manusia tidak bisa lagi mengenal mana kebaikan, mana keburukan. Fitnah asyahwat. Ya, banyaknya pintu-pintu syahwat yang menturuti hawa nafsu yang terbuka di waktu-waktu tersebut. Dan di antara sebab dia bisa mengenali hal tersebut, ya, adalah memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan dia menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, beliau mengatakan kemudian wa ta'azza bihi an kulli faitin wa yata'azza bihi an kulli musibatin wa yastashfi bihi min adwa'i qalbihi. Terhibur dirinya dari segala macam himpitan kehidupan. Dia akan terhibur dengan Al-Quran, ya, dari segala musibah yang dia dapatkan, dia terima, ya, dan dia akan mendapatkan kesembuhan, ya, dari sakitnya hati dengan menggunakan Al-Quran. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai segenap manusia, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepadamu, ya, satu peringatan dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan ia juga, ya, penyembuh, ya, bagi hati. Ya, apa itu mau'izah? Apa itu penyembuh? Dia adalah kalamu Rabbil Alamin. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Al-Quran Al-Karim. Tapi tidak lain dan tidak bukan kesembuhan dan bagi hati didapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, bitadabbur, dengan mentadabburinya. Qala ta'ala, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah, sungguhnya padanya itu Al-Quran, lilladzina amanu, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, hudan wa shifa, dia adalah petunjuk dan dia adalah penyembuh. Ya, penyembuh bagi apa? Penyembuh bagi hati, juga penyembuh bagi badan. Ya, sesuatu yang dimaklumi bahwasannya ruqyah yang syar'i, ya, bukan ruqyah-ruqyahan. Ruqyah yang syar'i dengan membacakan Al-Quran Al-Karim, ya, itu akan memberikan kesembuhan bagi seseorang. Begitu pula Nabi SAW bersabda, wa nunazzilu minal Qur'an, ya, bukan Nabi, ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan padanya Al-Quran, padanya itu ada kesembuhan, ya, ada obat padanya itu, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Tiga ayat yang disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penegasan dalam Al-Quran itu ada obat bagi seseorang.
ya itu adalah obat bagi hatimu yang sakit. Ya, maka beliau mengatakan fasubhana man ja'ala kalamahu shifaan taman lima fis sudur faman istashfa bihi sahha wa bari'a min maradihi. Ya, maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ucapannya itulah kesembuhan yang sempurna bagi hati yang sakit. Barang siapa yang mengobati, yang menyembuhkan Al-Quran, ya, atau menyembuhkan hatinya dengan Al-Quran, maka akan sehat dia dan akan terbebas dari berbagai macam sakit-sakit yang akan membebaskan dirinya dari berbagai macam penyakit yang akan datang. Ya, maka beliau mengatakan faya man tabahath an dawa'in liqalbika dawa'uka fil Qur'an. Wa ya man tabhathina an dawa'in liqalbiki dawa'uki fil Qur'an. Wahai orang-orang yang senantiasa mencari, membahas bagaimana obat yang bagi hati yang sakit, yang mencari kebahagiaan hatinya. Ini beliau sebutkan, ya, itu untuk kita semuanya. Ya, kita ini selama ini kalau betul-betul pernah dipikirkan, di dunia ini kita mencari ketenangan jiwa. Sebenarnya manusia seluruhnya, yang kafirnya maupun yang muslimnya, yang punya akal, dia akan mencari ketenangan jiwa. Namun masalahnya, bagi orang-orang kafir, dia mendefinisikan ketenangan jiwa itu dengan banyaknya harta, ya, banyaknya tahta, banyaknya wanita, dan sesuatu yang bersifat keduniawian, yang keduniaan yang dia harapkan, kekuasaan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang beriman, dia mencari kelapangan hatinya, ketenangan jiwanya, ya, itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dia mencari dengan keimanan, dia mencari dengan taqarrub ilallah azza wa jal, ya, dia mencari dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka beliau sebutkan faya man tabahath an dawa'in qalbika, wa orang yang sebenarnya dia mencari, membahas obat bagi hatinya. Ya, dawa'uka fil Qur'an, obat bagi hatimu itu ada dalam Al-Quran. Para hadirin, coba Anda bayangkan, ya, seorang yang dia mendapatkan hipertensi, ya, dia mendapatkan kolesterol yang sangat tinggi, dia mendapatkan asam urat, dia yang menderita penyakit jantung, dikhabarkan kepadanya obat-obatan bagi seluruh penyakitmu ada pada sesuatu di apotik sana. Maka dia akan berbondong-bondong, ya, manusia akan berbondong-bondong, siapapun yang merasa sakit, jadi akan mencari obat. Sedangkan obat bagi hati kita yang sakit telah terang, dia ada pada Al-Quran. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan jiwa, kelapangan hati dengan memperbanyak membacanya. Allah yang menggaransinya. Itu bukan dokter ahli, bukan. Bukan promosi dari orang-orang farmasi, bukan. Ya, bukan pula sales-sales penjual obat. Ya, ini yang menggaransinya adalah Allah Rabbul Alamin. Obat bagi hatimu. Ya, begitu pula beliau katakan, wahai para wanita yang mencari obat bagi hatinya yang sakit. Ya, obatmu ada dalam Al-Quran. Ya, maka kemudian beliau melanjutkan, wa kaifa tuqawimul adwa kalam rabbil ardis sama alladhi law unzila ala jabalin latasadda'a min 'azamatihi wa jalalatihi. Dan bagaimana ia tidak bertambah kuat, ya, obat itu, sedangkan dia adalah kalam Rabbul Ard was Sama. Dia adalah ucapan Rabb pemilik bumi dan langit, yang mana kalam Allah itu kalau diturunkan
ya kepada sebuah gunung, maka akan pecah dia karena keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hatimu lebih kecil dari gunung. Sedangkan hatimu sebenarnya hakikatnya tidak lebih keras dari gunung. Maka kenapa engkau tidak menggunakan Al-Quran untuk memperbaiki jiwamu, memperbaiki hatimu? Bersungguh-sungguh di bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan kembali hati kita. Ya, mencari bacaan Al-Quran dengan niat agar Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati yang selama ini telah terkotori dari noda-noda kemaksiatan, ya, dari noda-noda kedurhakaan, dari noda-noda keberpalingan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma wirid yang engkau baca, bukan cuma target yang engkau baca agar bisa menamatkan Al-Quran sekian-sekian, tapi setelah dia menamatkannya, dia tidak mendapatkan asar. Dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak dapatkan bekas banyaknya membaca Al-Quran. Ya, tapi para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, Anda nggak bisa mendapatkan hal tersebut kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang ada juga orang yang mentadabburi Al-Quran, tapi dia tidak bisa mendapatkan bekas dari bacaannya. Ya, sebagaimana orang-orang munafik, mereka mendengar bacaan Al-Quran, tapi dia tidak dapatkan bekasnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minhum man yastami'u ilaik, dan di kalangan mereka itu orang munafik ada yang mendengarkan ucapanmu. Apakah dari ucapan Rasulullah itu adalah kalam Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian tatkala mereka keluar, padahal mereka ini sesama orang Arab, hatta idza kharaju min 'indik, tatkala mereka keluar, qalu lil ladzina utul ilm, mereka akan tanya sama temannya yang kebetulan ya temannya ini Allah berikan ilmu keimanan dalam hatinya. Madza qala anifa, apa yang diucapkan oleh Muhammad tadi itu? Dia tidak bisa mengerti. Dia sudah coba membaca artinya, tapi dia nggak dapatkan bekas. Dia nggak paham ya dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dalam Al-Quran itu. Maka dia tanyakan kepada orang yang mendapatkan ilmu itu, madza qala anifa, apa yang diucapkan oleh Muhammad itu? Allah menutup ayat itu, para pendengar Radio Syiar Tauhid, ya, dengan satu ucapan yang memberatkan, ya, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Yang mereka itulah ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tutup hatinya. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka itu akan senantiasa ya terus menerus mengikuti hawa nafsunya. Ya, mereka itu yang akan terus menerus ya tunduk, ya terkalahkan dari mengikuti hawa nafsu, tidak bisa dia melawannya. Ya, maka dari sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu doa yang panjang, tapi saya berharap, ya, ana berharap semoga para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada itu bisa mencarinya mungkin dari internet atau kemudahan apa yang bisa dia dapatkan. Nabi ya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa-doa yang beliau panjatkan, Allahumma inni abduk wa abdu abdik
wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a hammi, wa dhahaba husni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa beliau berdoa? Karena beliau tahu bahwa hati itu biyadillahi azza wa jal. Ya, bahwasannya hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini adalah hambamu. Wabnu abdik, aku ini adalah anak dari hambamu. Wabnu amatik, dan juga aku anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ya ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu hukummu. Ya, kemudian madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, telah adil apa yang telah engkau tetapkan. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-nama yang kau miliki. Ya, nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak. Ya, dari nama-nama yang engkau menamakan dirimu dengan hal tersebut. Ya, kemudian aw 'allamtahu ahadan min khalqiq, aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak. Atau kepada hamba-hamba yang kau ajarkan, ya, atau nama-nama yang hanya engkau yang mengetahuinya, nama-nama yang kau miliki seluruhnya. Ya, ya Allah, jadikanlah Al-Quran rabi'a qalbi, itu sebagai penerang bagi hatiku. Wadur sadri, cahaya bagi dadaku. Ya, wajala ahammi, kemudian dia dijadikan sebagai semangatku. Ya, aku bersemangat untuk membacanya, mentadabburinya. Wa dhahaba huzni, dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu ya pengusir dari kesedihanku. Ya, ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ya inginkan bagi seorang hamba. Taib, wajala ahami itu bukan semangatku ya, dia penghilang kegundah gulanaan. Hammun di sini adalah kegundah gulanaan. Wa dhahaba huzni, kemudian dihilangkan dari kesedihan. Tapi para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, dia bersungguh-sungguh berdoa seperti itu. Ya, satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padanya itu ada ya berbagai macam ibrah, padanya itu ada pelajaran-pelajaran. Seorang dia mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pula yang merasa kuat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Siapa yang dia merasa dirinya itu lebih hebat dibandingkan Rabbul Alamin? Ya, tidakkah dia bisa mengakui dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia mengakui kelemahan hatinya. Dia mengakui kelemahan upayanya. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang penting bahkan dia titipkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yakni hatinya dia titipkan kepada Allah. Ya, diharapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya itu cahaya
Kenapa dia meminta cahaya? Karena dia telah rasakan ya kegelapan, dan dia takut dengan kegelapan itu. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerangi hatinya, memberikan cahaya bagi dadanya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kegundahan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesedihannya. Hadirin, tidak ada kehinaan yang lebih besar ya dibandingkan kehinaan ya seorang ya di hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari dirinya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, la tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau kenakan aku dan kalau kau membangkitkan ya seluruh manusia di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, satu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekokohan jiwa. Kita meminta kepada Allah hati yang selamat. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, agar Allah memberikan cahaya pada jiwa kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ya sebagai penyejuk bagi kita, dilapangkan hati kita ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mampu untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Hari-hari bulan Ramadan kita manfaatkan dengan baik, agar kita memperbanyak ketaatan dan menjauhi berbagai macam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ya sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.